Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah di Bible Independent Church. Kami mengucap syukur karena Tuhan adakan kesempatan ini. Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Biar firman ini mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Anda bisa membuka Alkitab dan melihatnya bersama-sama saya. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya dan engkau bisa mengikutinya dari Alkitabmu masing-masing. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Lihat di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah prinsip yang jelas. Perhatikan kata-kata Yesus. Bahwa orang hanya bisa datang kepada Yesus apabila dia ditarik oleh Bapa. Sekali lagi, saya ulangi. Bahwa orang hanya bisa datang kepada Yesus kalau ia ditarik oleh Bapa. Karena itu, jatuh pada kesimpulan berikutnya. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, maka orang itu tidak bisa datang kepada Yesus. Maka ini kalimat ini menggunakan subjunctive system dalam bahasa Yunani. Nah, saya ingin kita melihat kata ditarik, begitu ya. Jadi begini, saudara. Maksudnya kalau engkau datang kepada Yesus, itu sama artinya dengan percaya kepada Yesus. Kalau engkau datang kepada Yesus, itu sama artinya dengan beriman kepada Yesus. Jadi Yesus ingin katakan kepada kita, kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau ditarik oleh Bapa. Kalau engkau beriman kepada Yesus, maka engkau ditarik oleh Bapa. Nah, untuk mengerti pengertian kata ditarik, nah ini dia. Saya ingin kita melihat Alkitab bagian lain supaya kita bisa mengerti apa maksudnya ditarik. Gitu ya. Kisah Para Rasul, coba lihat. Pasal 16 ayat 19. Ini adalah kata yang sama. Kata ditarik dalam bahasa Yunani itu elko atau helkise. Gitu ya. Ini sama pemakaiannya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Lihat di sana. Coba buka. Kalau sudah temukan, saya akan membacakannya untuk kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Firman Tuhan bilang, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat
bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu apa katanya? Menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Kata ditarik artinya diseret. Sekarang saya tanya, kalau engkau diseret atas kemauanmu sendiri atau bukan atas kemauanmu sendiri? Bukan atas kemauan sendiri. Bukan kan? Mana ada orang yang bilang, aku diseret. Aku diseret. Yaitu kalau ngomongnya aku diseret berarti itu aku mau sendiri, begitu kan? Kalau diseret artinya ditarik begitu. Bukannya engkau bilang, ya aku diseret. Aku diseret begitu ya, nggak bisa bilang begitu, aku diseret. Ini dibilang mereka menyeret Paulus, artinya bukan atas kehendak Paulus. Contoh lain. Kisah Para Rasul 21 ayat 30. Lihat. Pemakaian kata yang sama. Jadi saya mau tunjukkan cara mengerti Alkitab itu adalah Bible interprets itself. Jadi Alkitab menafsirkan Alkitab. Begitu caranya mengerti firman Tuhan. Sehingga kita menemukan sound doktrinnya. Kisah Para Rasul 21 ayat 30 berkata seperti ini lagi ya. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Jadi diseret dengan memaksa. Dengan menggunakan kekuatan luar. Engkau sebenarnya tidak mau, tapi engkau harus dipaksa. Satu lagi, supaya kita mengerti. Saya ingin ini jadi sebuah pengertian dalam pikiranmu. Supaya engkau pulang dari sini, selesai kebaktian ini, engkau mengerti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 44. Kejadian 19 ayat 16. Ini kisah tentang Lot dan istrinya dan keluarganya. Ingat baik-baik. Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, ini yang dilakukan Tuhan kepada Lot. Kejadian 19 ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskannya di sana. Ini artinya sebenarnya dia diseret. Lot tidak mau keluar dari situ. Tuhan bilang keluar dari situ, kota itu akan kuhancurkan. Tapi tabiat manusia yang senang dengan hidup yang gemerlap, ketika Tuhan perintah, kota itu akan aku hancurkan, dia tidak percaya. Lot dan keluarganya tidak percaya. Tuhan, aku sudah hidup lama di sini. Aku sudah berusaha di sini. Aku sudah mengakumulasi banyak harta di sini. Aku sudah mempunyai kerja di sini. Aku sudah nyaman dengan kehidupan di sini. Kenapa engkau menyuruh aku pergi ke tempat yang tidak aku tahu? Tuhan kan lebih tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom. Sehingga dikatakan tangannya ditarik. Nah, saudara sudah mengerti kata ditarik. Ditarik itu artinya diseret. Nah, sekarang kita mengerti. Balik lagi ke Yohanes 6 ayat 44. Saya ulangi kata-kata Yesus. Kita coba memahami dan masukkan pengertian itu. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada air sama. Nanti kita tafsirkan bagian berikutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi begini. Kata-kata Yesus di sini, engkau hanya bisa datang kepadaku dan percaya kepadaku karena engkau ditarik oleh Bapa. Apa kata yang lain dari kata ditarik?
Apa? Diseret. Diseret. Dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Karena kita ini tabiatnya berdosa. Tidak mau kalau diajak untuk kebenaran. Tidak mau diajak untuk mendengar sound doktrin. Tidak mau diajak dan dibawa kepada hal yang baik. Jadi perlu apa? Perlu ditarik. Tadi Pastor Erna khotbah tentang firman yang seperti palu. Perlu palu untuk menggetok kepala yang bebal itu. Amin. Jadi manusia Amin. pada dasarnya itu bebal. Perlu diketok magic. Begitu. Tahu ya dulu ya. Saya dulu pernah itu, saya baru beli mobil, saudara. Belum begitu jago bawa mobil. Jadi saya sayang sekali mobil saya. Baru beli, namanya baru beli. Saya ke gereja begitu, saya parkir. Mundur. Saya suruh lihat sama pastor. Lihat. Terus. Seret. Saya marahin dia. Kok terus? Kenapa nggak suruh berhenti? Mobilnya ke itu, saudara. Apa itu? Kegores. Waduh, saya lihat. Waduh, besar sekali ini. Waduh, bakal 600.000 ini. Ini zaman tahun 90-an. Baru beli, saudara. Terus saya lewat. Ada ketok magic. Katanya, apa ini ketok magic di Jakarta? Oh, ketok magic katanya kalau engkau bawa ke bengkel itu, katanya cuma diketok langsung mulus lagi begitu. Nggak tahu, tapi saya belum pernah bawa ke ketok magic. Kalau dibawa ke bengkel kan itu, nah ini Pak Ferry dulu yang kerja begitu, nanti dia bisa bersaksi. Itu harus diamplas begitu, yang kegores itu diamplas dulu, baru di apa itu, dicet lagi begitu ya Pak Ferry ya. Kalau dia itu didempul lagi itu, baru dicet primernya itu, baru lagi dicet, nanti itu kerjanya tergores sedikit aja itu bisa 2 mingguan itu. Sudah, kalau pakai ketok magic katanya itu nggak pakai gitu-gituan, masuk di situ keluar mulus lagi. Nah, saudara, di sini saya mau bilang kepada saudara, arti kata ditarik ini orang yang bebal-bebal ini perlu diketok dengan palu yang kuat supaya yang bebal itu berubah. Begitu, bisa mengerti saudara? Jadi saya mau katakan, Tuhan tahu manusia itu pada dasarnya tidak punya hati untuk suka yang baik. Bisa jelas? Jadi apa yang Tuhan lakukan? Perlu ditarik. Apa yang Tuhan lakukan? Perlu diseret. Diketok magic. Kepala yang bebal, kepala yang bodoh, kepala yang suka melawan, orang yang hatinya keras itu harus diketok dengan firman Tuhan yang kuat supaya hatinya dilembutkan. Amin, saudara. Ini maksudnya. Amin. Artinya diseret, ditarik oleh Bapa. Jadi ingat baik-baik. Kalau engkau datang kepada Tuhan itu bukan karena diondo-ondo. Itu bahasa Manadonya diondo-ondo. Apa itu diondo-ondo bahasa Indonesianya? Diondo-ondo itu diayun-ayun. Anda pikir itu Tuhan buai-buai kepadamu, dibuai-buai gitu ya. Nina Bobo, Nina Bobo. Jadi kalau kebaktian di gereja itu ya maunya tidur aja begitu. Karena dibuai-buai begitu ya. Dengar firman tidur begitu. Nanti amin udah selesai begitu. Jadi nggak pernah dapat apa-apa di gereja. Tidak, saudara. Begitu ya, saudara. Jadi ditarik itu artinya dihancurkan kekerasan hatimu. Dibuat lembut hatimu supaya engkau mendengarkan ajaran yang benar. Ajaran benar itu panas makanya. Jadi kalau cuma suka-suka cari ajaran-ajaran yang lembek-lembek, itu masih lagunya tuh Nina Bobo terus. Mimi susu bagaimana? Kalau apa itu yang ame itu dia, itu maksudnya ya. jadi itu kalau jadi om kan naik angkot begitu kan, ada tante-tante lagi nyusuin anaknya gitu. Nah, itu saya ingat tiba-tiba itu. Ayo kamu cepat minum susu, nanti mama kasih susunya sama om itu ya. Begitu. Om ini sudah panas juga rupanya.
gitu. Anaknya disusuin nggak mau begitu. Dia sudah lewat 1 kilo rumahnya, dia nggak stop angkotnya. Habis itu dia bilang sama ibunya, "Bu, cepetan Bu, ini mau dikasih susunya ke saya. Soalnya ini saya sudah lewat angkotnya." Enggak, ini cuma joke aja saudara ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi. Saya mau katakan di sini, Yesus bilang, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku sorry. Yohanes 6 ayat 40, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik. Jadi mengerti saudara sekarang bahwa kita itu tidak datang kepada Tuhan karena kita sendiri yang mau. Kita itu selalu bertahan pada keputusan kita. Kita tidak suka perkara rohani. Kita tidak mau kalau diajak mencari Tuhan. Kita menolak Tuhan. Kita selalu akan berkata tidak. Nah, sekarang saya bayangkan. Saya mau ajak saudara bayangkan. Mungkin saja nanti ada orang yang diajak ke surga itu, kalau kita pakai bahasa ini, dia sebenarnya tidak mau. Tuhan, aku sebenarnya nggak mau datang ke surga Tuhan. Sebenarnya cuma karena aku diseret-seret. Begitu ya? Nggak seperti itu. Memang ada tafsiran yang mengatakan ada 2 kelompok yang menafsir ayat ini. Yang pertama menafsir ayat ini adalah seperti Tuhan tarik rambutmu. Dikunut. Bahasa Manadonya dikunut apa itu ya? Dijambak begitu ya. Supaya engkau ikut Tuhan. Begitu. Tapi ini kelihatannya kasar sekali. Kalau saya bayangkan ada orang yang seperti itu, berarti nanti dia di surga itu seperti dia itu sebenarnya tidak mau datang, tapi terpaksa. Jadi ada tafsiran yang seperti itu. Tapi ada juga yang menafsir bahwa supaya kita ditarik oleh Tuhan, maka kekuatan Roh Kudus yang misterius itu akan membawa hati yang bengkok itu menjadi lurus. Saya cenderung mengikuti tafsiran yang terakhir. Bahwa Allah sendiri yang mengerjakan pekerjaan untuk menarik hidupmu kepada Yesus. Jadi kalau engkau datang di tempat ini bukan karena engkau diundang Pendeta Wanda Dumais. Kalau engkau datang mencari kebenaran Tuhan, bukan karena engkau tidak enak kepada Pendeta Wanda Dumais, tetapi karena Allah yang menarik hidupmu. Amen. Melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, yang membuat hati yang keras itu dilembutkan, sehingga kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan perhatikan baik-baik di sini kata-kata Yesus selanjutnya. Apa dia bilang? Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Coba baca ulang kata-kata ini, saya ingin menguji Anda untuk melihat apakah Anda paham. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun, saya ulangi, yang dapat datang kepadaku jikalau ia, ada kata ia pertama, tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kemudian, dan ia, kata ia yang kedua ya, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menurut saudara, ia yang pertama dengan ia yang kedua orang yang sama atau orang yang berbeda? Orang yang sama, Pastor. Sama. Orang yang sama. Jadi ini bicara tentang security. Kalau Bapa mampu menarik hidupmu, maka Bapa mampu memelihara hidupmu sampai akhir dalam panggilannya.
Amin ya. Kita tidak menganut doktrin mudah-mudahan masuk surga. Atau nanti ketika engkau hampir mati, engkau berbuat dosa, belum sempat minta ampun, lalu engkau tidak bisa mencapai surga itu. Tidak. Tidak ada doktrin seperti itu. Karena Yesus jelas katakan di sini bahwa orang yang ditarik oleh Bapa adalah orang yang hatinya diterangi. Saya percaya setiap orang yang ada di tempat ini hatinya sudah diterangi oleh Tuhan dan mampu merespon kepada Injil. Amin. Saya percaya. Amin. Dan saya percaya kalau engkau mampu merespon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau sampai pada akhirnya. Tidak ada itu yang hanya setengah mengikut Tuhan, lalu setengahnya lagi gugur dalam perjalanan mengikut Tuhan. Jadi saya percaya, setiap yang ada di sini, engkau akan ikut Tuhan terus sampai Tuhan memanggilmu. Karena yang menarik engkau bukan Wanda Dumais. Betul? Yang menarik engkau Bapa sendiri. Nah, kalau pakai tafsiran yang pertama, bahkan rambutmu itu ditarik. Kalau engkau masih bebal, ditarik kuat. Sampai copot rambutnya, begitu. Ya bagaimana kalau sudah tidak punya rambut, Pak Wanda? Ya, kalau nggak punya rambut harus dipakai palu. Kalau udah harus dipakai martil untuk digetok. Getok apa, Pak Wanda? Getok magic, begitu namanya. Begitu ya. Itu maksudnya. Itu jadi harus dipaksa engkau supaya mengikut Tuhan. Yang memaksa bukan saya, yang memaksa adalah Bapa di surga. Itu yang terjadi dengan Lot. Begitu. Berlambat-lambat. Kejadian 19 ayat 16, lihat lagi. Bukankah banyak orang Kristen itu yang lambat? Begitu. Lambat sekali. Tell me. Telat mikir. Begitu. Susah diajak untuk memikirkan bersama firman Tuhan. Lambat. Begitu. Tuhan tahu kelemahannya. Lambat dalam apa saja lambat. Apa yang cepat, Pak Wanda? Makan yang cepat. Begitu. Kalau makan cepat itu. Tapi kalau diajak berpikir katanya lambat. Nah, Lot berlambat-lambat. Jangan berlambat-lambat, saudara. Panggilan Tuhan dalam hidupmu dari luar, Tuhan memanggil hidupmu, Tuhan mengirimkan orang-orang yang memberitakan Injil untuk supaya kasih karunia Allah dinyatakan dalam hidupmu dan engkau harus memutuskan. Ingat, itu Bapak yang diangkut. Tante cepat, Tante buat keputusan. Ini sudah lewat banyak ini saya punya pemberhentian, Tante. Cepat aja buat keputusan. Jadi jangan lambat-lambat. Putuskan. Putuskan yang terbaik begitu. Lihat Lot di sini. Dia tidak mau meninggalkan hidupnya yang lama. Manusia itu seperti itu. Tidak suka akan yang baik. Tidak mau akan kebenaran. Tidak mau akan panggilan Tuhan. Tidak suka diajak kepada pengenalan akan Tuhan. Mendengar akan ajaran yang benar. Sehingga Tuhan perlu menarik dia. Nah sekarang masuk pada bagian yang kedua. Sudah selesai ya bagian yang pertama ya. Sekarang masuk dalam Yohanes 12 ayat 32. Bagaimana caranya kita mengharmoniskan ayat ini? Nah ini yang menarik. Tadi sudah mengerti kata ditarik kan? Yohanes 12 ayat 32 berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, lihat ya, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perhatikan baik-baik, Yohanes 12 ayat 32. Tadi Yohanes 6 ayat 44 dikatakan yang menarik manusia
kepada Yesus adalah Bapa. Dan sekarang Yohanes 12 ayat 32 berkata, yang menarik orang kepada Yesus adalah Yesus sendiri. Dikatakan di sini, aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, bagaimana? Bagaimana caranya kita mengharmoniskan dua ayat tadi? Yang pertama dikatakan hanya orang yang ditarik oleh Bapa, yang rambutnya ditarik. Kalau tidak punya rambut digetok dengan palu yang kuat supaya sadar. Tapi di sini di Yohanes 12 ayat 32 dikatakan aku menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, Yesus tidak bicara tentang semua manusia itu bisa ditarik datang kepada Yesus, tidak. Ayat ini harus ditafsirkan lagi dengan Yohanes 6 ayat 44. Bahwa hanya orang yang ditarik oleh Bapa, artinya orang-orang pilihan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk ditarik kepada Yesus. Berapa banyak orang di Sodom dan Gomora? Dan berapa banyak orang yang hanya selamat? Yang bisa selamat di Sodom Gomora? Berapa orang yang selamat di Sodom dan Gomora? Cuman Lot dan keluarganya. Tuhan tidak menyelamatkan orang-orang yang lain. Tuhan tidak menarik orang-orang yang lain. Tuhan memilih orang yang Dia kasihi. Berarti orang yang layak menerima anugerah Tuhan. Begitu, bisa jelas sampai sini? Artinya ketika Allah menarik hidupmu, maka Allah menentukan engkau sejak semula menjadi orang yang bisa ditarik oleh Dia. Percaya nggak akan hal itu? Amin. Amin. Iya, harus percaya bahwa bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menentukan. Jadi ingat prosesnya. Kalau engkau pernah mengalami diketok oleh Tuhan di kepalamu supaya bertobat, berarti Tuhan mencintai hidupmu. Amin. Dia tidak mau engkau tersesat. Dia tidak mau kita berjalan sendiri. Dia tidak mau kita memutuskan sendiri. Sehingga dia menggunakan kekuatannya untuk menarik hidup kita. Bahkan dengan kekuatan yang menghancurkan itu. Bukan untuk membunuhmu, tapi membuatmu datang kepada Tuhan. Saya tidak akan tanya pengalaman digetok oleh Tuhan di kepala. Ya engkau sendiri nanti ingat-ingat sebentar. Habis nanti kebaktian BIC ingat-ingat. Iya ya. Saya dulu kayaknya digetok habis-habisan. Kalau tidak begitu, saya tidak datang sama Tuhan. Karena kita ini bebal. Kita harus akui kita ini bebal. Bahkan sudah ada bahaya, kita tidak sadar itu bahaya. Contoh Lot seperti itu. Kalau Tuhan tidak tarik kuat tangan hidupmu, kalau Tuhan tidak menjambak rambutmu, kalau Tuhan tidak memukul kepalamu, kalau Tuhan tidak memukul kebodohanmu, kalau Tuhan tidak hancurkan hatimu, maka engkau akan diam di situ sampai Sodom dan Gomora itu menghancurkan hidupmu. Coba. Ini Lot memang bodoh kan kalau kita pikir kan. Kalau Tuhan nggak tarik apa? Dia diam-diam aja. Dia liatin itu api yang datang ke dia. Gitu. Kalau Tuhan nggak tarik ya, dia lihat, dia pandangi. Bagus benar itu api turun dari langit ya. Kayak orang yang lihat itu tsunami. Sudah tahu ada tsunami, dia lihat bagus benar kan. Itu gelombangnya ya datangnya. Ayo kita foto-foto. Gitu, foto. Kalau ada itu kan banjir kan, ayo kita lihat, saudara banjir, lihat ada celaka, foto begitu, taruh di Facebook begitu kan. Manusia sifatnya begitu. Makanya orang Indonesia sering komplain,
Udah tahu ada kecelakaan, bukannya ditolong, malah dimasukin di dalam Facebook, dibuat live. Saudara, sekarang saya ada di tempat kecelakaan, kelihatan ada 2 mati nih. Lihat ya saudara, itu lihat. Itu satu kakinya kegencet, itu satu lihat dia itu darahnya banyak itu. Bukannya ditolong, malah dia jadi wartawan, wartawan sehari begitu. Itu sifatnya manusia. Lihat Lot, ketika api sudah turun, dia diam-diam, dia lihat. Oh, bagus bener ini api. Malaikat datang, bodoh, ikut keluar dari situ. Ngapain kamu lihat-lihat itu api? Kamu akan dimakan oleh api. Itu maksudnya saudara. Jangan bebal, jangan bodoh, jangan ignorance, jangan engkau resist akan panggilan Tuhan dalam hidup. Yang membawa kita mengenal Tuhan, ajaran yang benar itu. Membawa kita berada dalam jalurnya Tuhan. Begitu. Jadi perlu ya, saudara ya. Itu sebabnya ajaran yang benar itu memang keras. Tanya di sini yang sudah alami ajaran yang benar, nanti saling bersaksi. Korban yang terakhir itu Pastor Jainal. nanti dia bilang kepada saudara, saya tidak akan cerita. Kalau Pak Agus sudah mengalaminya, Pak Ferry sering mengalaminya, Pak Peter ya saya nggak tahu belum, Pak Reimer saya nggak tahu. Ajaran yang benar itu memang keras karena menggetok, memukul, menghancurkan, meluruskan. Kalau engkau dengar firman Tuhan yang po ame-ame belalang kupu-kupu, tinggalkan gereja itu. Kalau engkau dengar firman Tuhan yang apa? Nina bobo, keluar dari situ. Itu nggak ada firman Tuhan di situ. 50 apa berapa? Kemarin saya sudah melakukan penelitian kepada mahasiswa kami. Berapa tahun engkau ada di satu gereja, berapa banyak uangmu yang keluar? Ternyata banyak juga teman-teman kita. Saya bilang kalau engkau buat pakai beli mobil itu sudah dapat. Sudah bertahun-tahun di gereja, sudah keluar uang banyak, tapi tidak mendapat apa-apa. Mengapa? Karena firmannya itu adalah po ame-ame belalang kupu-kupu. Bukan itu. Firman itu adalah firman yang menarik hidupmu. Kasih karunia Allah membawa engkau ditarik kepada kebenarannya. Amin, saudara. Kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi kita memberitahukan Allah kita adalah Allah yang peduli, yang menarik orang-orang masuk dalam panggilannya. Dan Allah akan menggunakan kekuatannya untuk membuat engkau ada di jalannya. Supaya engkau tidak berlambat-lambat dan tidak terjatuh di dalam kehancuran yang lebih dalam, yang memisahkan engkau dengan Allah yang Maha Kasih. Terpujilah nama Tuhan. Amin.